Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke pertemuan kedua kita di kelas online SKIT atau KOS. Tapi sebelum itu selamat datang bagi teman-teman yang baru datang, yang baru join. Kalau kalian sudah ketinggalan materi, kita udah di pertemuan kedua. Mungkin pertemuan pertama bisa kalian scroll di grup atau tanya kakaknya untuk minta materi dan jawabannya untuk soalnya. Oke? Kita sudah di pertemuan kedua dan di sini kita ngomongin cost behave. Gimana cara kita menentukan cost behave dan fungsi biaya, sifat dari biaya. Oke, lanjut. Nah, di sini behavior cost itulah sifat biaya, oke, yang kalian ketahui. Nah, pasti kalian mikir kalau biaya mungkin cuma fixed cost dan variable cost doang kan? Dan kalian pasti berpikir fixed cost itu, oh iya tetap, oh iya variabel itu yang berubah-berubah. Padahal sebenarnya kita di akuntansi biaya, kita ngomongin lebih rinci lagi. Oke, dimana coba lihat kalian bisa ngeliat di fixed cost, dimana biaya yang secara total tidak dipengaruhi oleh perubahan volume unit aktivitas produksi. Di sini contoh teorinya itu adalah beban penyusutan, beban sewa, gaji supervisor. Tapi kalau kita ngomongin realnya, fixed cost dalam real, dalam kehidupan nyata, itu contohnya itu sama seperti kayak kita nyewa bis. Satu bis 25 orang. Tapi keluarga kita itu cuma ada 10 orang. Nah, bisnya itu nampung 25 orang. Mau 10 orang, mau 15 orang, atau 25 orang pas sama bisnya itu, kita harus tetap bayar 2 juta untuk ke Bandung. Jadi, dengan 10 orang itu, harus tetap bayar 25 juta, harus bayar 2 juta ke bisnya 2 juta, sebanyak 2 juta. Nah, itu fixed cost. Oke. Jadi, kalau fixed cost itu ngomonginnya unitnya itu mau berapapun, totalnya itu pasti fix gitu, pasti tetap gitu. Nah, lanjut lagi ke variable cost. Bagi biaya yang secara total berubah proporsional terhadap perubahan volume aktivitas produksi. Nah, tapi biaya unit itu tetap gitu. Di sini contoh teorinya biaya bahan baku, upah tenaga kerja langsung. Nah, kalau variable cost ini, kalau contoh kehidupan nyatanya itu seperti ke travel. Kalau travel kalian tarif dasarnya itu sama, misalkan dari mas-masnya atau dari mbak-mbaknya misal 150.000 per orang gitu. Sama gitu 150.000 per orang, nggak dibedain mau dia siapa kek atau berapapun orangnya tetap 150 per orang. Nah, tapi totalnya itu akan berubah seiring penambahan atau pengurangan dari orang tersebut. Misalkan 5 orang kali 150, pasti beda dengan 6 kali 150. Kalau misalkan dia nambah orang, nambah temennya gitu di travel. Kayak gitu, travel. Nah, kalau misalkan lanjut lagi di semi variable cost tuh gimana? Semi variable cost nih kalian pasti mungkin nggak terlalu familiar ya. Karena semi variable cost itu adalah biaya yang gabungan antara fixed cost dan variable cost. Kalau contohnya di sini biaya listrik, fixed cost-nya adalah abdomen tarif listrik, variable cost adalah tarif listrik per kWh. Oh iya, FYI, abdomen itu adalah tarif dasar ya. Tarif dasar tuh kayak VA dari tegangan listriknya. Tuh. Nah, kalau misalnya kehidupan nyata tuh gimana tuh? Contohnya kalian misalkan taksi, kalian coba nyewa taksi, pasti kan ada argonya kan. Argonya itu pasti berubah seiring kita eh, kilometer itu berjalan ya kan, berubah. Nah, itu namanya variable cost. Nah, fixed cost-nya di mana tuh taksi? Kalian pasti pernah order taksi kan? Dan mungkin sebagian kalian itu pernah meng-cancelnya. Oke? Mau kalian jadi atau enggak, kalau kalian cancel, pasti kena biaya, yaitu 50.000. Nah, itu termasuk fixed cost. Lanjut lagi. Nah, di sini kalian bisa melihat fixed cost, totalnya itu tetap, unitnya berubah. Kalau variable, totalnya berubah, tapi unit cost-nya tetap. Oke, nah semi variable cost itu totalnya berubah dan unitnya berubah. Lanjut lagi. Nah, di sini kita udah tahu sifat-sifat biaya. Sekarang kita mau tahu gimana cara nyarinya. Ada beberapa metode, salah satunya ada high-low method atau metode tinggi ke rendah dalam satu rentang. Kelebihannya itu mudah digunakan, sederhana. Nah, tapi kekurangannya karena sedikit yang digunakan datanya atau sederhana, kita nggak gunain semua data, pasti hasilnya itu nggak mencerminkan suatu semua data gitu karena kita cuma ambil sampelnya aja jadi nggak pasti nggak presisi atau nggak akurat.
Dimana di sini rumusnya fungsi biayanya adalah Y sama dengan A tambah BX. Dimana B adalah selisih cost, selisih volume. Itu maksudnya selisih cost per selisih volume ya maksudnya. Lanjut. Nah, di sini adalah metode least square dengan cara menggunakan regresi linear. Kalau kalian sudah belajar matematika ekonomi, matematika bisnis, ataupun yang udah belajar manajemen keuangan itu pasti mengenal dengan regresi linear. Apalagi teman-teman yang udah masuk ke penelitian, udah belajar metode penelitian atau udah lagi ngambil skripsi pun pasti menggunakan regresi linear. Nah, kelebihannya itu apa? Kita gunain semua data, oke? Nah, dari data itu pasti hasilnya akurat atau ketelitiannya itu sangat ketelitian bahwa itu salah itu sangat rendah. Makanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tapi kekurangannya itu adalah susah digunakan. Karena datanya banyak, jadi mungkin rumusnya itu mungkin lebih masif, lebih lebih skemanya lebih rumit. Contohnya nih, kalian bisa lihat di kanan kan. Tapi sebelum itu kita ngomongin tentang keterangannya dulu ya, dari rumus dari fungsi biaya Y sama dengan A tambah BX. Y di mana itu adalah total biaya, A itu adalah total biaya tetap, B itu adalah biaya variabel per unit, dan X adalah unit atau aktivitas volume dari datanya. Nah, di mana B itu adalah rumusnya ya, rumus di Y sama dengan A tambah BX. Untuk least square method, regresi linear, B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kali sigma X. Jangan lupa kalian melihat tuh kurung buka, kurung tutup. Itu penting banget. Dan notasi-notasinya. Oke. Lanjut lagi, A, yaitu atau total biaya, sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kali sigma X. Ini diingetin lagi ya, teman-teman sekalian. Jangan lupa notasi sama kurung buka sama kurung tutupnya. Mungkin di Excel mungkin nggak terlalu berpengaruh, cuman kalau di kalkulator itu berpengaruh banget. Oke? Tapi kalau di Excel ya harus tetap dipakai kurung buka dan kurung tutupnya karena itu penting. Karena satu kurung buka atau kurung tutup itu kurang, itu nanti akan kemungkinan akan salah atau nggak akurat. Oke, itu ngomongin tentang rumusnya. Nah, lanjut lagi ke formulanya ini yang tadi ya, Y sama dengan A tambah BX. Nah, di sini ada koefisien relasi hubungan dari Y sama dengan A tambah BX itu. Di mana R sama dengan sigma X dikurang XI dikali Y dikurang YI dibagi dengan akar dari sigma X kurang XI kuadrat dikali sigma Y dikurang YI kuadrat. Kalau misalkan R-nya itu adalah 0, maka bisa dikatakan nggak ada hubungannya atau nggak berkorelasi. Kalau misalkan di antara 0 dan 0,5, itu berpengaruh positif tapi kurang signifikan. Berpengaruh positif itu maksudnya ada pengaruh ya, maksudnya ada pengaruh. Kalau 0,5 dia berpengaruh cukup signifikan, 0,5 itu berarti berpengaruh dengan signifikan yang kuat atau tinggi. Lanjut lagi, di sini ada koefisien determinasi. Mungkin biasanya jarang soal pakai koefisien determinasi, tapi kalau kalian ditanya koefisien determinasi, itu tinggal hasil dari koefisien relasi itu kalian kuadratkan. Oke, kalian kuadratkan. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita bicara tentang cost behavior atau sifat dari biaya, dan kita cari tahu bagaimana caranya supaya nentuin fungsi biaya dari dua metode ini. Cuman sebenarnya tadi ada satu metode, ada scatter graph method, cuman jarang dipakai. Yang sering dipakai itu tadi high-low method dan apa tadi regresi linear sederhana atau least square. Jadi itu yang sering dipakai. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, nanti bisa dicek di grup aja biar kita diskusi dua arah. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini, Ane gunain apa video di sini. Mungkin habis ini mungkin nanti ada soal-soal, nanti dikirim sama kakak-kakaknya, nanti juga ada jawabannya, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng di grup. Oke?
Stay safe, social distancing. Terima kasih sudah mengikuti kelas ini. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.